Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rosidin dari Teknik Pertanian Universitas Mataram. Dan NIM saya yaitu J1B019064. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang pengertian lahan kering dan kendala untuk budidaya di lahan kering. Yang pertama, pengertian lahan kering. Pengertian lahan kering merupakan aktivitas pertanian, budidaya tanah, tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan yang dilakukan di lahan kering. Lahan kering dibagi menjadi 4 kategori, yaitu hyperarid, indeks kekeringan, rasio antara curah hujan dan evapotranspirasi, dan hujan rendah di bawah 100 mm atau per tahun, serta hujan terjadi tidak menentu, bahkan kadang-kadang tidak terjadi hujan sepanjang tahun. Yang kedua yaitu arid, indeks kekeringan mencapai 0,03 sampai dengan 0,02 yang ditandai dengan adanya peternakan pertanian dilakukan dengan menggunakan irigasi tetes dan sprinkles. Terdapat tanaman musim dan tahunan yang terletak terpisah-pisah dan curah hujan tahunan antara 100 sampai 300 mm. Yang ketiga yaitu semi-arid, yang ditandai dengan adanya kegiatan pertanian dengan mengandalkan air hujan meski produktivitasnya sangat rendah. Yang keempat yaitu subhumid. Daerah subhumid juga dimasukkan ke daerah lahan kering. Masker sebenarnya memiliki karakter yang dekat dengan daerah lahan basah. Lahan kering ini terjadi akibat dari curah hujan yang sangat rendah hingga beberapa air sangat terbatas, suhu udara tinggi, dan kelembaban rendah. Lahan kering sering dijumpai pada daerah dengan kondisi antisiklon yang permanen, seperti daerah yang terdapat pada antisiklon tropisme. Terdapat 3 jenis di daerah lahan kering, yaitu iklim Mediterania, hujan terjadi di musim gugur dan dingin. Yang kedua yaitu iklim tropisme, hujan terjadi di musim panas. Yang ketiga yaitu iklim kontinental, hujan terbesar merata sepanjang tahun. Yang selanjutnya yaitu kendala untuk berbudidaya di lahan kering, yaitu kondisi lahan kering tersebut mengakibatkan sulit membudidaya berbagai produk pertanian. Faktor tanaman yang dibutuhkan untuk tumbuh adalah yang pertama yaitu media tanam. Tanah pasir yang terdapat di bagian besar daerah kering menjadi kendala besar bagi usaha pertumbuhan tanaman. Kendala tersebut adalah terlalu besar pori-pori tanah yang mengakibatkan infiltrasi tinggi sehingga tidak dapat menahan air serta memiliki kadar garam yang tinggi. Sebagai dampak dari kombinasi tingginya evapotranspirasi akibat suhu yang tinggi dan tingginya infiltrasi akibat tanah yang terlalu porous. Yang kedua yaitu air. Rendahnya curah hujan yang menjadi ciri khas daerah lahan kering mengakibatkan ketersediaan air untuk irigasi sangat terbatas. Yang ketiga yaitu cahaya. Tingginya irigasi cahaya matahari daerah lahan kering mengakibatkan tingginya evapotranspirasi, rendahnya suplai oksigen, CO2, dan selinsi atau penggaraman di tanah. Yang keempat angin. Minimnya vegetasi di daerah lahan kering mengakibatkan termodinamika pindah panas terjadi secara monoton single direction. Hal tersebut mengakibatkan angin melaju dengan kencang karena angin merupakan dampak dari udara yang digerakkan oleh perbedaan suhu. Yang kelima yaitu nutrisi. Dengan mengambil analogi manusia, nutrisi sebagai makanan bagi tanaman membutuhkan nutrisi makro, yaitu N, F, K, C, A, M, G, S, dan mikro, V, E, M, N, B,
MOCU, Zn, dan Cl. Tingginya kadar garam di tanah pertanian lahan kering mengakibatkan unsur-unsur nutrisi yang diperlakukan tanaman tersebut tidak tersedia dalam jumlah yang cukup. Karena garam sifatnya mereduksi unsur-unsur mikro dan membuat unsur-unsur mikro bersifat toksik atau beracun bagi tanaman. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.